Itu kan sebuah komitmen yang kita udah sepakatin sama-sama, bahwa ada target-target untuk Coach Sintayong sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah, jadi kan jangan dipolemikan gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati. Hasil evaluasi PSSI bersama Sintayong, mengusung target 4 poin melawan Jepang dan Arab Saudi. Dengan bekal pengalaman disertai skuad mewah level Eropa, Sintayong berjanji, tidak akan lewatkan poin di 2 laga super penting tersebut. Mengejutkan, media Amerika yang berbasis di Inggris, menyorot soal besar kecilnya peluang Indonesia, usai ditahan imbang Bahrain dan kalah dari China. Hanya selisih 2 poin dari urutan kedua teratas klasemen sementara, Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan, 4 diantaranya laga kandang. Berikut peluang serta target Indonesia agar peluang menembus Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Usai mengalami hasil buruk di 2 laga penting, demi Merah Putih berkibar di Piala Dunia, Kapten Timnas Indonesia Jay Izzes membakar semangat jiwa raga para pemain skuad Garuda untuk tampil maksimal habis-habisan kalahkan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Di akhir tayangan ini, ada kalimat Jay Izzes yang mampu membuat manajer Timnas Indonesia Sumarji berkaca-kaca sebab terharu. Bahkan kalimat tersebut belum pernah didengar oleh hampir semua masyarakat Indonesia selama ini. Jelang pertandingan big match di kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, kedua negara sama-sama memberikan pernyataan akan tampil maksimal untuk meraih poin. Setelah 2 pertandingan terakhir melawan Bahrain dengan hasil imbang, dan harus kalah dari China, membuat banyak pihak sangat kecewa dari hasil 2 laga penting tersebut, terlebih bagi PSSI yang sudah bekerja keras untuk mengebut proses naturalisasi semua pemain yang diinginkan Sintayong. Dari 2 hasil buruk tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan untuk evaluasi mendalam jelang menghadapi raksasa Asia Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir meminta pada pelatih Sintayong untuk mematangkan taktik jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Berikut ungkapan Erick Thohir pada media. Saya sudah bertemu dengan Coach Sintayong, kami dengan serius bicara soal target Timnas Indonesia untuk minimal menempati urutan 4 besar di grup C. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Coach Sin untuk mempersiapkan tim, sekaligus taktik dengan sebaik-baiknya. Terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, bulan depan, itulah ungkapan Erick Thohir. Sebelumnya publik mengkritik keras Sintayong karena secara berani membongkar pasang skuad timnas di laga super penting melawan China, yang mana keputusan itu sangat beresiko besar. Indonesia sudah menjalani 4 pertandingan dan menyisakan 6 laga. Dari 6 laga, 4 pertandingan diantaranya bermain di kandang sendiri, dan 2 laga tandang. Erick Thohir mempertegas, agar 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK, minimal harus meraih 4 poin, jangan sampai 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi tidak meraih poin. Maka dari itu, Erick Thohir meminta pada Sintayong, agar memiliki target yang jelas dan harus lebih berhati-hati di setiap pertandingan, sebab tinggal menyisakan 6 laga, setiap laga sangat berarti untuk meraih poin, untuk tetap menjaga peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-5, selisih poin antara Indonesia dengan peringkat 2, hanya terpaut 2 poin, namun tinggal menunggu beberapa hari lagi, Indonesia harus menghadapi 2 raksasa Asia yang juga harus meraih poin dari 2 raksasa Asia tersebut, sedangkan di pertandingan lain, beberapa negara akan saling bersaing memperebutkan posisi 2, 3 dan 4. Akankah Timnas Indonesia mampu minimal meraih 4 poin dari Jepang dan Arab Saudi, untuk tetap menjaga peluang Indonesia menuju Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, yang juga sudah dinantikan masyarakat Indonesia? Bagaimana menurut Anda, akankah target PSSI pada Sintayong meraih 4 poin di 2 laga besar tersebut? Silahkan beri prediksi Anda. Media besar Inggris yang berbasis di Amerika, yakni Espan, menyorot peluang Timnas Indonesia yang masih terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, tentu hal tersebut akan menjadi berita yang bakal trending di seluruh dunia, mengingat penggila bola di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, dengan 79% dari seluruh penduduk Indonesia, merupakan pecinta sepak bola Timnas Indonesia. Artinya, dari 280 juta penduduk Indonesia, lebih dari 200 juta orang di Indonesia,
mendukung penuh timnas kebanggaannya maju ke Piala Dunia. Bagi sejumlah negara maju dengan populasi yang rendah, tentu itu sesuatu hal yang luar biasa. Jika itu terjadi tentu berita lolosnya Indonesia ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya akan menjadi pembahasan berita dunia yang spektakuler. Media Amerika Espan memang sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, apalagi sejak banyaknya pemain keturunan yang ikut bergabung membela skuad Garuda di ajang internasional. Dari media Espan yang berbasis di Amerika tersebut, diteruskan oleh sejumlah media Eropa lainnya, yang mana Amerika sendiri merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia edisi 2026 kali ini. Itulah kutipan dari media besar Amerika, Espan. Jika kita merujuk dengan apa yang dikutip dari media Amerika tersebut, memang benar adanya, selain penduduk Indonesia yang mendominasi pecinta sepak bola dunia, selain dari itu, walau Indonesia harus ditahan imbang oleh Bahrain lalu harus tumbang oleh China, namun peluang Indonesia menembus Piala Dunia masih terbuka lebar. Agar peluang Indonesia lebih realistis terwujud, baru-baru ini, PSSI sudah melakukan evaluasi bersama Sintayong jelang menghadapi laga berat, melawan Jepang yang akan berlangsung pada tanggal 15 November selang 4 hari kemudian, skuad Garuda kembali akan menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November. Saat mengadakan evaluasi, melalui anggota Exco Arya PSSI berharap, agar jangan dulu berpecah belah, untuk saat ini, kita harus dukung Sintayong, jangan dulu menarasikan agar Sintayong out, jika sampai pelatih merasa stres, nanti yang rugi kita sendiri. Untuk saat ini, kita dukung timnas dan Sintayong, kita lihat perkembangan kepelatihan STY berikutnya setelah melawan Jepang dan Arab Saudi. Anggota Exco Arya Sinulinga, target PSSI untuk Sintayong semakin berat, sebab blundernya saat menghadapi dua timik seharusnya bisa dimaksimalkan. Dan kini, target PSSI pada Sintayong harus bisa terwujud jika ingin tetap menjaga peluang langkah timnas Indonesia menembus Piala Dunia. Target dari dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi, PSSI menargetkan pada Sintayong minimal meraih 4 poin. Saat menghadapi Jepang Sintayong minimal harus meraih 1 poin, lebih baik lagi jika Indonesia mampu menumbangkan King of Asia Jepang. Lalu target berikutnya, Indonesia wajib meraih kemenangan saat menjamu Arab Saudi di Gelora Bung Karno, yang mana target PSSI tersebut juga menjadi target lawan. Pernyataan Jepang dan Arab Saudi bertekad akan meraih poin penuh di GBK. Oh, kalau J jempolnya 4. Oh, jempolnya 4. Kebutuhan hak nih saya ngomong. Jiwa nasionalismenya itu. Mohon maaf nih, bukan kaleng-kaleng lah kalau dia. Demi Tuhan ini. Enggak, mungkin mohon maaf nih kalau dibelah dadanya gitu mungkin merah putih dia itu. Kita kalah semua. Loh, coba dibuktikan sama dia loh. Saya enggak ini loh. Kenapa? Saya itu kalau ada apa-apa, saya selalu ngomong sama J itu. Dan dia itu kalau diajak ngomong, bagaimana supaya tim ini kompak gitu ya. Dia bicara, ini begini mas, ini begini mas, ini begini mas. Oke mas, kalau sekarang ini situasi kurang bagus, nanti kita perbaiki caranya begini mas. Saya aja nanya sama dia, bagaimana caranya supaya bisa kompak. Ini bisa kompak. Leader banget dong. Saya banyak belajar sama dia. Belajar untuk membuat tim ini benar-benar, timnas ini, senior ini benar-benar chemistry-nya cepat nyatu, dan itu yang jadi tujuannya dia. Dari pernyataan JIZ pada semua rekan dan ofisial timnas Indonesia, ia mengatakan, ini sesuatu yang tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin. Ia mengatakan, saya yakin dan saya harap kita satu pendapat, asalkan kita mau dan serius, maka kita akan menuju pentas dunia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan pada dunia dengan kualitas serta kesulitan tim kita. Kita akan bawa bendera merah putih menuju Piala Dunia. Itulah ungkapan JIZ pada manajer timnas Indonesia Sumarji saat di ruang ganti. Dengan pernyataan itu juga, membuat Sumarji terharu dan semakin yakin bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan sisa 6 laga ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.